Shalom, salam sejahtera, salam damai bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Saudara, pernyataan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pagi ini menjadi dasar renungan kita. Diambil dari Efesus 2 ayat yang ketiga, dikatakan, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Renungan pagi ini saya beri judul, Tidak Sepantasnya Ditebus. Saudara, sejak kapan seorang berdosa? Kalau menurut Alkitab, sejak orang tersebut dilahirkan, dia sudah berdosa. Jadi seseorang tidak lahir dengan hati yang suci atau kudus dan belum bisa berbuat dosa, tapi dosa itu diturunkan oleh orang tuanya kepada orang tersebut. Itu sebabnya Alkitab juga berkata kalau seseorang tidak bisa berusaha menjadi kudus, menjadi layak di hadapan Allah, karena sebaik apapun usahanya dia tetap saja orang berdosa. Sebaik apapun hidupnya, satu dosa saja ada dalam dirinya membuat Allah tidak bisa bertemu dengan orang itu. Karena Allah adalah kudus. Saudara, itu sebabnya Paulus berkata kepada jemaat Efesus kalau dia dan mereka jemaat Efesus adalah orang-orang yang dulu hidup mengikuti dorongan nafsu kedagingan. Sehingga capaian pekerjaan, usaha yang dilakukan bukan untuk Allah, tapi untuk memuaskan hasrat dalam hati. Merasa bertindak benar padahal tidak pernah keluar dari lumpur hisap dosa, selalu tertarik itu. Belum ditambah saudara dengan pikiran-pikiran yang menjadi motivasi atau orientasi untuk bertindak. Semuanya bersumber dari pikiran yang jahat. Maka kalau pada jemaat di Roma, Paulus katakan tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Maka sebetulnya saudara-saudara, setiap orang harus berhadapan dengan murka Allah. Sebab sekali lagi, satu dosa saja mendatangkan kematian. Apalagi dosa-dosa yang ditimbun dalam diri seseorang. Wah, pasti membuat Allah murka. Sehingga sebetulnya kita wajib dan kita pantas sebetulnya selalu bersyukur kepada Allah Bapa karena kasih-Nya yang begitu besar. Di ayat 8 dikatakan bahwa kalau keselamatan kita adalah kasih karunia Allah. Hadiah yang sebetulnya tidak pantas diterima tapi diberikan Allah melalui kematian Yesus Kristus. Allah ingin orang-orang yang sudah mendapat hidup baru tidak lagi hidup dalam masa lalu, tapi hidup dengan orientasi memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan memberi kepada kami kasih karunia Tuhan, sehingga kami yang seharusnya masuk dalam penghukuman, dimurkai Allah, tapi Allah memberi kepada kami kasih karunia, memberi kepada kami keselamatan, bahkan kehidupan kekal. Kiranya Roh Kudus boleh memimpin terus hidup kami, supaya kami boleh layak di hadapan Tuhan, sampai kami betul-betul bertemu dengan Allah di surga, di dalam kekekalan. Terima kasih Allah Bapa, kami menyerahkan seluruh doa ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai. Tuhan Yesus berkata, kuatkan imanmu, kau tetap berdoalah dan berharap padaku. Yesus penebus umat manusia, dosa hatiku dihapus darahnya. Tuhan Yesuslah ini, walau ku tak layak, penebus mengampuni, meski
tidur